ayat-ayat yang sudah kita baca diceritakan keluarga Imron yang dimaksud adalah bapaknya Siti Maryam alias dari kakeknya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Ali Imron yang dimaksud di sini, Mang Imron ini adalah bapaknya Siti Maryam, suaminya, anak, nah, kemudian kakeknya dari Nabi Isa alaihi salam. Mari kita mulai ayat ke-6 ke-59 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. الحق من ربك فلا تكن من Kita الممترين. baca berulang 3 kali. Silakan Bapak Ibu ditandain, dikasih stabilo, digaris bawahi. Ayat ini penekanan tentang akidah yang ada pada diri kita, keyakinan kita bahwa Allah itu adalah yang hak dan segala yang hak dari Allah dan kita jangan ragu ya. Kita lanjutkan ke ayat 61. Faman hazzaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا فقل وأبناءكم تعالوا ندعو ونساءنا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا لهو قصص إن الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى كلمة سواء سواء بيننا بيننا وبينكم ألا نعبد إلا وبيننا الله ولا إلا نشرك به الله بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا شيئا تشرك ولا به يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون دون الله بعض ربا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وما وما أنزلت أنزلت التوراة التوراة والإنجيل إلا إلا من من بعده بعده أفلا تعقلون. أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم.
أأنتم هؤلاء Ula حججتم ya بما لكم به lima lakum كلمات حاجونها lima فيما Tuhan ليس لكم juna به bima علم laisa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. والله يعلم وأنتم لا تعلمون تعلمون. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما Alikana وما yakni كان من المشركين kana minal musrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladina tabauhu wa hadan nabiyyu walladina amanu wallahu waliyul mu'minin. Inna aulan أولى nasi الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين mu'minin. Sadaqallahul azim. صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran. 10 ayat yang sudah kita baca dari surat Ali Imran dan ada satu ayat yang kita baca berulang-ulang 3 kali ya. Ayatnya di ayat ke-60. Mudah-mudahan masih ingat Bu ya, tadi diulang 3 kali Pak. Kalau diulang-ulang itu supaya apa? Supaya ingat, supaya nempel ya gitu ya, supaya nempel. Namun gespel pel ya tinggal amalkan sesuai dengan yang diyakininya. Ya, apa tadi ayatnya Bu? Yang ayat ke-60? Al-haqqu mir rabbika wala takum minal mumtarin. Jadi ditegaskan tentang hal yang menjadi bagian dari apa yang menjadi keyakinan kita ya. Jadi di sini kita akan baca tafsir dan terjemah Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia yang insya Allah akan membantu kita memahami apa yang sudah kita baca tadi. Bacaan kita mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya diampuni kesalahan kita dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan baca terus-terusan, tidak bosan-bosannya belajar untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Jangan pernah merasa puas dengan bacaan Al-Quran. Ya, yang belum bisa terus tingkatkan, yang sudah bisa terus mantapkan. Kenapa? Setan akan selalu menggoda manusia untuk berusaha menjauhkan manusia dari Al-Quran. Yang belum bisa digoda dengan keminderannya, ya, yang sudah bisa digoda dengan kesombongannya, yang belum bisa, abdi mate bisa, geus lah capek karunya Pak Guruna, enggak gitu Bu ya.
Yang sudah bisa, cuman gitu. Saya sih udah bisa. Itulah dari setan yang dibisikkan ke dalam hati. Bisa jadi dari jin ataupun dari manusia. Waswis sufi sudurin nas ke dalam kolbu. Teruslah, tong diajar mana magis pinter. Atau ada yang lain, teruslah tong diajar di itu era banyak cenah kan batur geus palinter urang teu tungtung nama teu diajar Bu ya. Jadi itulah yang namanya kelihayan si musuh bebuyutan manusia ya, namanya iblis dan setan serta tekniknya ya, baik yang berupa jin atau berupa manusia. Yang paling banyak berupa manusia Pak Dede. Kemana Pak Dede rek ngaji? Ngaji mana jam sakil ngaji kan gitu Bu ya. Mau kemana Bu Edi? Mau ngaji? Kok jam segini ngaji? Bu Edi kan udah pinter, udah dapat sertifikat ya Bu ya. Masa masih ngaji? Itulah yang ditiupkan oleh iblis ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang memang ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-60 ini disebutkan al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar. Ya, jadi diceritakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu begini, kemudian para nabi itu begini, ya, kemudian Nabi Isa itu begini, tidak disalib, tidak dibunuh, itu tuh yang benar. Tapi mereka tidak akan percaya sampai dengan nanti kiamat menjemputnya ya. Yang datang dari Tuhanmu. Jadi semua itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jangan yang ragu ya bahwa Nabi Isa tidak disalib. Siapa yang disalib? Adalah orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa. Itu keyakinan kita ya. Dan Nabi Isa tidak punya bapak. Itu keyakinan kita ya. Perkara orang lain ada yang meyakini kumahasia. Kumahasia itu bahasa Al-Qur'annya apa, Bu? Lakum dinukum waliyadin. Itu bahasa Bandung nama kumahasia gitu punya. Lamun rek rada sopan saeutik teu langkung juragan wae eta mah punya. Kalau mau bahasa anak muda terserah Allah gitu punya. Bahasa Al-Qur'annya lakum dinukum waliyadin. Gitu Bu ya. Jadi harus pakai bahasa Pak, pakai bahasa kita. Kalau bahasa Muhammad Kang Jani di Jakarta mungkin lah terserah lo lah gitu ya. Bahasa Pak benar. Iya, jadi harus jelas. Lalu kata bahasa AA Iskandar, bahasa nanti kelangkung juragan wae. Gitu bunya. Wah, tabunya gitu. Yakin Bu bisa ngomong gitu? Kalau ada yang mengajak, ayo Bu, ini Pak namanya Nabi Isa itu punya bapak. Sahur teh nung teh tina ta endah mangga telangkung gitu punya. Aing magrisnya ho yang itu teh bukan bapaknya. Gitu Bu ya. Insya Allah. Yuk kita lanjutkan pemahaman kita dengan membaca ayat demi ayat dari tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia, surat Ali Imran mulai ayat ke-59. Sesungguhnya pemisalan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah alaihissalam ya, Nabi Isa alaihissalam di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, kan gitu ya. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadi. Nah, coba nanti Pak Dede bikin dari tanah, kemudian jadilah. Insya Allah pupus. Ya, gitu ya. Gitu kan harus jelas. Diemplek, jadilah. Tapi kalau dipek-preknya pupus. Kenapa? Tembikar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kurang teh jeung tembikar dengan tempayan, dengan apa itu Bu? Tungku yang dari ada yang dari tanah itu pun itu teh dulur Bu.
Kita teh dulur. Dengan piring yang biasa pecah itu teh dulur, Bu. Dengan keramik, itu teh dulur. Dengan batu akik, itu teh baraya punya. Jadi manusia itu asalnya dari tanah gitu ya, diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Artinya tidak menyuruh yang lain, Bu ya. Dengan tangannya sendiri kemudian ditiupkan ruhnya, maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian demikian juga menciptakan Siti Hawa, Nabi Adam sorangan, Bu, kesepian. Namanya laki-laki, tidak ada perempuan kesepian. Makanya sebagai perempuan jangan suka meninggalkan laki-laki, kasihan kesepian, Bu. Kunaon teu kesepian, soalnya teu bisa mirun sene. Tidak bisa nyalain kompor gas gitu punya. Sepi di imah teh. Kunaon Pak Dede cicing di imah sepi, teh elana teu aya. Sepi punya. Jadi kasihan Bu ya. Jangan sampai membiarkan laki-laki kesepian. Kalau perempuan pernah kesepian nggak Bu? Itulah sombongnya. Sombongnya perempuan tuh di situ. Pernah kesepian nggak? Iya. Padahal lamun laki perempuan teh mau bisa cerewet. Banyak cerewet sorangan. Nggak bakal bisa bawel kalau nggak ada laki-laki. Jadi yang sekarang suka bawel itu berarti ada laki. Ya. Baik, lanjutkan Bu. Ke ayat ke-60. Apa yang telah kami ceritakan itu maksudnya tadi penciptaan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada bapaknya. Itulah yang benar. Nah, itulah yang benar. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Meskipun orang banyak yang menganggap seperti itu dan juga mentertawakan kita. Mana ada manusia tanpa bapak? Lupa loh, Nabi Adam juga tanpa bapak. Gitu kan? Diciptakan tanpa ibu. Kemudian Siti Hawa diciptakan tanpa ibu. Terus semua bisa kun fayakun. Gitu Bu ya. Itu surat Yasin ayat. Nah, di surat Yasin juga ada kun fayakun. Jadi kalau Padre mau jalan-jalan kemanapun, begitu ada kesulitan, kun, insya Allah kun yang datang. Karena manggil kun, Pak Kun yang datangnya Pak Kun. Nah, kemudian ayat ke 61-nya. Siapa yang membantahmu tentang kitab Nabi Isa, tentang kisah Nabi Isa, sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Ajaknya, siapa yang meragukan tentang Nabi Isa itu diciptakan Allah tanpa ada bapaknya, mari kita berhadapan, bermubahalah. Siapa yang dusta, siapa yang jujur. Gitu Bu ya. Jadi disebut dolin orang-orang Nasrani itu karena apa? Tidak mau jujur kepada dirinya sendiri. Padahal Allah sudah menegaskan bahwa Nabi Isa bukan anak Allah. Gitu Bu ya. Terus mereka mempertahankan, biarin. Sekali lagi, mereka mempertahankan, biarin. Katakanlah, tadi apa yang dikatakan Bu? Lakum dinukum waliyadin. Ngamakeun bae antep. Tapi lamun manehna maksa, berhadapan, jangan mundur selangkah pun. Itu Bu ya. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Gitu Bu, maka terjadilah perang ya pada saat itu. Dan sampai dengan saat ini perseteruan itu masih terus-terusan seperti itu. Mereka tidak akan puas sampai umat Islam itu mengikuti apa yang mereka yakini. Gitu Bu ya. Tapi kita nggak usah ngotot. Kenapa? Allah yang memberikan hidayah. Tidak sedikit sekarang yang kemudian yang tadinya ngotot-ngotot kemudian kembali menjadi beriman. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini disebutkan sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain
Allah, dan sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi mereka itu sebenarnya berbuat kerusakan. Siapa yang berbuat kerusakan? Ada dua makhluk namanya disebut dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir, ayat ke-7, yaitu maghdubi alaihim waladhdallin. Itulah yang berbuat kerusakan. Kenapa berbuat kerusakan? Kepada Allah saja mereka bohong. Kepada Allah saja mereka mendustakan. Kepada Allah saja mereka tidak percaya. Ya. Apalagi kepada manusia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang percaya kepada mereka, si Magdub dan si Dolin, itu artinya teuing tubuhnya ai urang teh kumaha Ibu ya. Kenapa banyak orang yang percaya gitu? Karena ekonomi, Ibu ya. Karena kemiskinan. Banyak Bu yang kemudian jadi ngagibeg, Ibu ya. Sok didamal di dia tapi ulah sholatnya. Ulah sholat tapi mati percaya ke Tuhan mana. Kan gitu. Akhirnya orang itu nyangka daripada henteu manggeus lah. Padahal rezeki Allah sedemikian banyak dan bumi Allah sedemikian luas, kasab sedemikian banyak. Gak bakal ada orang yang mati karena kelaparan kalau dia mau berusaha. Ya, itu Bapak Ibu ya. Itu harus jadi keyakinan kita dan motivasi. Saya mendengar ayat ini sejak masih di SD dan sejak saat itu saya berusaha, saya tidak boleh menggantungkan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan saya. Kenapa? Itu akan merusak diri kita. Bayangkan dibere tina harta anu mungkin tidak halal, dikasih makanan mungkin tidak halal. Kan gitu, kan tidak tahu Ibu lamun disuguhan kumaranehna apakah ada isina apa gitu kan? Apakah nyembelih ayamnya dipencit atau dagingnya itu daging BAB, BAB gitu ya. Gitu Bu ya. Kan kita tidak tahu ya. Kenapa kita harus hati-hati? Karena kita disebutnya orang yang ingin disebut mulia di sisi Allah, yaitu bertakwa. Orang bertakwa itu hati-hati. Tidak akan mengikuti si Magdub dan tidak akan mengikuti si Dolin. Kenapa? Mereka berusaha kepada umat Islam untuk menyelewengkan apa yang diyakini oleh umat Islam bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka ingin mencegahnya. Saking ingin mencegahnya, kalau ada nama manusia ya, yang ke area mereka dimulai dengan kalimat Muhammad, maka diwaspadai. Namun ngaran dede mau biasa terus, tapi begitu namanya Muhammad siapa, diperiksa ulang. Gitu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau Pak Dede kalau ke luar negeri Pak Dede ya ke negara-negara mereka, kalau Pak Dede di depannya nggak ada huruf nggak ada tulisan Muhammad ya gancang Pak Dede. Diperiksa cepat, tapi lo pakai Muhammad pada diperiksa. Oh, turunan saham. Oh, gitunya. Kenapa? Di otak mereka, itulah yang menjadi keyakinan mereka. Lanjut kita ke ayat ke-64. Katakanlah, hei ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita beribadah kecuali kepada Allah dan tidak kita menyekutukannya. Dia dengan sesuatu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah, sebagai Tuhan. Jadi jangan saling menuhankan. Tuhan hanya satu, la ilaha illallah. Jika mereka berpaling maka ketahuilah, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang muslim atau berserah diri kepada Allah. Nah, berikutnya ayat 65. Hei ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Nabi Ibrahim? Jadi yang dimaksud ahli kitab adalah yang biasa baca Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah ahli kitab. Yang pada saat Rasulullah diutus, mereka itu pagaliwota, loba, parebut mangsa, parebut umat, parebut domba kalau bahasa mereka. Ya, itulah ahli kitab yang digolongkan ke dalam dua kelompok besar. Ya. Kemudian selain ahli kitab ada manusia yang
lupa atau teu pernah maca kitab. Itu yang disebut syobiin. Ahli kitab itu ada dua kelompok. Yang pertama ahli kitab yang membaca Taurat dan Zabur, namanya kaum Yahudi, dan ahli kitab yang baca Injil namanya kaum Nasrani. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat itu kaum Yahudi dan Nasrani ada di sekitaran Rasulullah SAW. Sampai beliau disuruh mengatakan, hei ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Nabi Ibrahim? Jadi mereka itu parebut Nabi Ibrahim. Ya, disebut parebut Nabi Ibrahim itu adalah junjunan aku. Nabi Ibrahim itu adalah karuhun. Nah, sama menurut si yang ahli kitab yang ini dan kelompok yang ini sama-sama mengaku begitu. Padahal lupa dia juga bahwa Nabi Muhammad juga adalah turunan Nabi Ibrahim, tetapi bukan dari Bani Israel atau bukan dari Nabi Ishak. Hei ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan, melainkan sesudah Nabi Ibrahim. Jadi parebutnya seolah di kitab itu mengatur siapa Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah sebelum datang Taurat dan Injil. Jadi mustahil ngatur-ngatur Nabi Ibrahim. Karena Taurat dan Injil adanya belakangan. Itu belakangan. Kan Nabi Ibrahim dulu. Baru punya anak Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Nah, disebut dengan turunan Bani Israel itu. Salah satunya Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf terus punya anak, kemudian punyalah cicit yang namanya Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa terus, kemudian punyalah keturunan namanya Nabi Daud. Nabi Daud punya keturunan namanya Nabi Sulaiman terus, sampai dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian Nabi Isa. Itu sama keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi marane teh pas kayak gitu. Parebut aki, parebut turunan. Kan ayeuna kayak gitu punya abdi mah Raden, bapak mah sanes. Kan gitunya. Ayeuna gitu wedi Raden sanes. Raden Roro Tumenggung. Iya, itu kabagian Pak Dede gitu. Kabagian 7 turunan punya. Lain Raden Dede punya. Ya, di mana eta teh? Teuing menang maraneh nawenyeun supaya beda dengan yang lain. Jadi jangan bangga, Bu, yang punya gelar itu teh. Teueuti dituna. Untuk apa? Untuk membedakan bahwa aku lebih tinggi daripada kamu. Aku darah biru, kamu darah hijau, kamu darah kuning, kamu darah muda. Gitu ya. Gitu. Sok aneh karena itu teh. Jelema teh sok agul ku payung butut. Apa Bu agul ku payung butut ku Cecep? Bahasa Jawanya agul ku payung butut apa? Merasa bangga dengan adanya nenek moyang. Abdi mah turunan itu. Nya si eta mah beunghar Pak, ari maneh jadi miskin, mun abdi mah turunan ka-8. Sabab kayaknya hanya sampai 7 turunan. Itu punya. Pada dia teh turunan Nabi Sulaiman. Kan lain ka-7. Ting Sulaiman mana punya. Kemudian berikutnya ayat ke-66. Beginilah kamu ini sewajarnya membantah tentang hal yang kamu ketahui. Maka kenapa kamu membantah tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi parebut dongeng. Kalau bahasa kita kalau bahasa cucu saya tuh halusinasi bahwa kakekku hebat, kakekku gini, kakekku punya Alicia kumaha punya. Nah, gitu ya. Kemudian disebutkan Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Nabi Ibrahim bukan Nasrani. Nah, ini ditegaskan oleh Al-Qur'an. Kenapa? Yahudi dan Nasrani adanya setelah Nabi Ibrahim. Mana Nabi Ibrahim Yahudi jeung Nasrani kan gitu ya. Terus Bu, Hartos harus paham ini Pak. Jangan sampai enggak. Karena bedanya umat Islam dengan mereka kalau manggil Nabi Ibrahim beda. Kita menyebutnya Ibrahim. Mereka menyebutnya Abraham. Kalau India nyebutnya Brahmana. Itu teh sarua-sarua maksudnya Nabi Ibrahim. Lamun orang Jakarta manggilnya apa? Bram. Lamun orang Madiun nyebutnya Bram.
Ya, Bu, ya. Ya, sengaja lah biar ingat Bu ya. Jadi kalau ada yang namanya brem. Nah, kalau orang apa namanya zaman baheula di lemur orang aya namanya Mang Ibro. Nah, aya oge Mang Ihim. Nah, itu teh sama-sama. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan berserah diri, yaitu seorang Muslim. Jadi Islam agamanya Nabi Ibrahim. Ya, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Dan dia juga bukan orang yang penyembah api atau penyembah berhala. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kakek moyangnya. Nah, Yahudi ngaku kakek moyangku, Nasrani mengaku kakek moyangku. Kemudian si apa namanya Majusi ya, juga ngaku kakek moyang. Ya, begitu. Ya. Sehingga mereka ada yang membuat patung, patung Nabi Ibrahim juga disebut Rahmana, namanya dewa, kan gitunya, gitu Bu ya. Ada juga yang mereka menganggapnya itu jangan diganggu, adanya di situ, adanya di situ, sampai dibuatlah pusaranya dikeramatkan. Kemudian ketika Islam datang dan kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Umar merebut gereja dan kuil itu, ya, maka dibuatlah masjid. Tetapi Sayyidina Umar adil. Kalau dia tidak mengganggu dan tidak mau mengganggu, biarkan saja. Tapi yang depan ini adalah untuk masjid, yang tengah, yang belakang untuk apa Yahudi itu? Sinagog, sinagog punya kanagog. Kemudian yang sebelahnya adalah gereja. Jadi jadilah masjid itu satu bangunan, ada 3 agama yang menguasainya. Namanya sekarang Masjid Ibrahim Al-Khalil. Masjid Nabi Ibrahim. Adanya di kota Hebron, di kampungnya Nabi Ibrahim. Bahasa di situ Ibrani. Jadi bahasanya Ibrani, tempatnya namanya Hebron, orangnya, tokohnya namanya Ibrahim. Jadi lamun di dia kayak kampung ieu ngaranna Dede, nah, bahasanya bahasa Dede, masjidnya masjid Dede. Gitu. Kayaknya terkenal gitu, Bu. Di dia yang terkenal siapa, Bu, tokoh? Bu, di Sukamiskin tokoh yang terkenal di sini siapa? Cipagalo. Wah, ayaknya nih ya, Bu. Baheulana pasti akan ada dan selalu disebut-sebut namanya. Gitu ya. Itulah kelakuan manusia. Kalau sudah tidak ada disebut-sebut, ya. Benar Bu ya?